Pada hari ketika Endel merayakan ulang tahunnya yang ke-70, dia bersiap-siap untuk pesta ulang tahunnya. Setelah bertahun-tahun jauh dari salon kecantikan, dia memutuskan untuk menyisihkan hari itu untuk merawat dirinya sendiri. Namun, apa yang tampak sebagai momen sederhana untuk merawat diri sendiri berubah menjadi pengalaman traumatis. Yang tidak ada yang bisa memprediksi adalah bahwa seseorang akan mengenalinya, membuat semua orang menyesali dengan mendalam cara mereka memperlakukannya. Hola teman-teman, saya Rina dan ini adalah kisah Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Endel, sebuah jiwa yang luar biasa, telah mendedikasikan tahun-tahun terakhirnya untuk tujuan mulia, menjadi sukarelawan yang tak kenal lelah dalam serangkaian proyek. Setelah meraih kesuksesan dalam karir profesionalnya, dia memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pensiun lebih awal dan mengabdikan hatinya kepada mereka yang membutuhkan. Sejak langkah pertamanya di dunia, Endel jatuh cinta pada melodi yang mengalir dari piano ruang tamu keluarganya. Masa kecilnya diiringi oleh nada-nada manis dan harmoni yang seolah-olah menari di udara. Sekarang, bertahun-tahun kemudian Endel menggunakan bakatnya ini untuk secara sukarela mengajar anak-anak dalam sebuah proyek sosial. Namun, mengajar piano kepada anak-anak yang membutuhkan dalam proyek tersebut hanyalah salah satu dari banyak cara Endel meninggalkan jejaknya. Komitmennya pergi lebih jauh dari sekadar nada musik. Dia juga mendedikasikan dirinya untuk menawarkan kelas tambahan. Ketika ada kebutuhan dalam proyek-proyek, disitulah dia muncul seperti cahaya yang bertekad. Jika ada kebutuhan untuk mendukung proyek-proyek lain, untuk mengisi kekosongan, Endel berada di garis depan, siap menghadapi tantangan apapun yang berani menghalangi jalannya. Di akhir hari, Endel kembali ke tempat perlindungannya. Buah dari tahun-tahun kerja keras kini terwujud dalam sebuah rumah yang tampak diambil dari cerita dongeng. Megah dan nyaman, itu adalah refleksi nyata dari upaya Endel. Hidup telah tersenyum padanya, memberikan imbalan atas dedikasinya dengan kondisi yang nyaman. Tahun-tahun pelayanan tidak hanya memperkaya kehidupan orang-orang yang dia bantu, tetapi juga membangun jalur kemakmuran untuk dirinya dan suaminya. Rumah itu sendiri adalah bab yang bergema dengan tema penghargaan bagi mereka yang memilih untuk berbuat baik. Endel dan suaminya kini melintasi tahap kehidupan di mana anak-anak mereka telah mengepakkan sayap sendiri, menikmati rutinitas yang tenang dan stabil. Meskipun tinggal di tempat yang megah, mereka tetap setia pada akar mereka. Jauh dari kesombongan atau kemewahan, mereka seperti karakter bijaksana dalam repertoar saya, mereka yang memahami nilai sejati dari hal-hal sederhana. Seiring mendekatnya ulang tahun Endel, suaminya, yang bertekad untuk menandai tanggal penting itu, menyusun rencana untuk sebuah perayaan epik, mengumpulkan teman dan keluarga dalam sebuah acara yang menjanjikan kenangan abadi. Namun, tokoh utama dalam cerita ini telah memilih peran yang berbeda untuk dirinya sendiri. Tahun-tahun hidup menyendiri telah menjadi norma baginya, sebuah rutinitas yang tenang yang ia nikmati dengan gembira. Rumahnya, hasratnya, dan kegiatan altruistiknya adalah dunia yang telah ia bangun, sebuah dunia yang tampak seperti perlindungan yang aman dari hiruk-pikuk di luar. Suami Endel, terdorong oleh keinginan untuk merayakan hidup yang telah mereka bagikan, memutuskan untuk bertindak. Ia menemukan sekutu dalam diri anak-anak mereka sendiri, yang, dengan memahami makna 70 tahun kehidupan yang baik, bergabung untuk meyakinkan Endel bahwa tonggak penting itu pantas lebih dari sekadar lambaian singkat. Dan begitu, setelah debat internal yang bergema seperti dilema yang dihadapi oleh karakter-karakter saya sendiri, akhirnya Endel menyerah. Ia melihat di mata suami dan anak-anaknya kegembiraan tulus yang terpancar dari gagasan merayakan 70 tahun kehidupan yang baik. Di masa lalu, Endel sangat bangga dengan penampilannya. Ia biasanya sangat peduli dengan bagaimana ia tampil, terutama karena pekerjaannya saat itu menuntut agar ia selalu terlihat rapi. Ketika ia pensiun, ia memutuskan untuk mengesampingkan semua kekhawatiran berlebihan tentang penampilannya. Sekarang, ia tidak terlalu memperhatikan detail seperti dulu.
Pensiun tampaknya telah membebaskan Endel dari ekspektasi yang mengelilinginya. Anak-anak Endel ingin ulang tahunnya benar-benar istimewa, jadi mereka memilih hadiah yang membuatnya rileks dan bahagia. Mereka memutuskan memberinya 1 hari penuh di salon kecantikan. Tetapi hadiah ini bukan hanya potongan rambut atau riasan sederhana. Mereka ingin ibu mereka menikmati perlakuan istimewa, jadi mereka menyiapkan paket lengkap. Hari itu akan mencakup pijatan relaksasi untuk menghilangkan stres, mandi santai di spa untuk merawat tubuh, dan bahkan manikur dan pedikur agar ia merasa terawat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selain itu, ia akan mendapatkan perawatan wajah untuk merevitalisasi kulitnya dan menonjolkan kecantikan alaminya. Anak-anak memiliki alasan khusus untuk hadiah ini. Mereka tahu bahwa jika ibu mereka menghabiskan sepanjang hari dimanjakan, rileks, dan dirawat, ia akan siap untuk menikmati pesta yang mereka siapkan untuk malamnya. Mereka ingin ia merasa percaya diri dan bersinar untuk merayakan momen penting ini. Apa yang tidak satu pun dari mereka bisa memprediksi adalah bahwa hari istimewa ini tidak akan terjadi persis seperti yang direncanakan. Ketika Endel tiba di salon yang telah dipesan oleh anak-anaknya, jelas bahwa takdir memiliki rencananya sendiri. Salon itu megah, dengan pintu besarnya yang terbuat dari kaca dan aura kemewahan yang menyelimutinya. Saat memasuki, para pengunjung disambut oleh staf yang berpakaian elegan, semuanya dengan senyuman hangat, siap untuk mengarahkan mereka ke perawatan yang telah dijadwalkan. Sepertinya awal dari perjalanan yang menenangkan, tetapi tikungan dan belokan yang seringkali disediakan kehidupan sedang menunggu Endel, siap memberikan arah baru pada narasinya. Endel, yang berpakaian sederhana sesuai kebiasaannya, sudah sangat kontras dengan pengunjung salon lainnya. Sementara koridor memancarkan kemewahan dan atmosfer glamour, dia memasuki lingkungan dengan kesederhanaan yang benar-benar menjadi tandingan. Perawatan rambut, ketidakhadiran riasan yang rumit, semua itu membedakannya dari wanita-wanita lainnya yang seringkali memamerkan gaya rambut rumit dan riasan yang sempurna. Endel, dalam konteks ini, menonjol bukan karena penampilannya yang mewah, tapi karena keunikannya. Dan begitu, apa yang seharusnya menjadi pengalaman yang lembut dan santai untuk Endel mulai mengadopsi bayangan yang tak terduga. Kontras antara kehadirannya yang sederhana dan lingkungan yang penuh dengan keanggunan menciptakan semacam ketegangan yang tenang. Begitu Endel melewati pintu masuk salon, salah satu staf segera mendekatinya. Pria itu, dengan nada superioritas yang tampak jelas, menyatakan, "Nyonya, pintu masuk untuk penyedia layanan ada di akses belakang." Endel, dengan tegas, tidak terganggu oleh kesalahpahaman itu. Dengan tetap menjaga sikapnya, dia menjawab, "Sebenarnya, saya memiliki beberapa prosedur yang dijadwalkan untuk hari ini." Pria itu tampaknya sedikit bingung dengan tanggapan Endel. Pulih, dia bertanya, "Ah, ya, tentu. Dan atas nama siapa reservasi ini?" Staf itu membolak-balik halaman agendanya, tetapi nama Endel tampaknya tidak tercantum di dalamnya. Endel, sambil tetap tenang dan berkepala dingin, menjawab, "Mungkin atas nama putri saya. Dialah yang memberi saya hadiah hari ini." Menyadari situasinya, pria itu meminta Endel untuk menunggu di luar sementara dia memeriksa informasi tersebut. Endel, sedikit malu dengan seluruh situasi itu, memilih untuk tidak menyebabkan keributan. Di masa lalu, dia mungkin akan langsung meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali. Tapi karena hari itu telah diatur dengan begitu penuh kasih oleh anak-anaknya, dia tidak ingin mengecewakan mereka. Beberapa menit kemudian, petugas itu kembali, memanggil Endel, "Maafkan saya ibu. Saya perlu memeriksa beberapa detail, karena kami telah mengalami beberapa upaya penipuan oleh beberapa orang seperti Anda." "Orang seperti saya?" tanya Endel, menunjukkan ketidakpuasan dengan prasangka petugas itu. Sekali lagi, dia menunjukkan pengendalian dirinya, menghindari menciptakan keributan dalam situasi tersebut. Petugas itu membimbingnya dengan lembut ke prosedur pertama, yang terdiri dari mandi rendam dalam bak dengan garam dan produk relaksasi lainnya.
Saat Endel bersiap untuk perawatan, dia merasakan tatapan penuh permusuhan diarahkan padanya. Dia juga menangkap beberapa bisikan di antara para pekerja salon, berbicara satu sama lain dengan niat jahat. Mereka menyindir bahwa air di bak mandi mungkin akan menjadi kotor setelah mandi Endel dan bahwa bak mandi itu perlu dibuang karena kotoran yang diduga melekat. Endel tidak kotor maupun berpakaian jelek, dia hanya memilih pakaian sederhana. Tidak ada alasan untuk membenarkan komentar berbahaya ini. Setelah mandi, datanglah pijatan. Sambil menikmati saat-saat relaksasi ini, Endel terus mendengar bisikan di sekelilingnya. Di antara bisikan-bisikan itu, terdengar suara-suara tidak hormat. Apa yang dilakukan wanita tua ini di sini? Apakah dia tidak sadar bahwa tempat ini bukan untuknya? Seorang gadis berbisik, mengungkapkan prasangka yang menyakitkan dan tidak perlu. Saya dengar seseorang memberinya hadiah 1 hari penuh perawatan. Pasti majikannya mencoba menebus sesuatu. Komentar suara lain menyebarkan lebih banyak spekulasi. Bagi Endel, disamakan dengan seorang pekerja bukanlah masalah. Yang benar-benar menguji kesabarannya adalah prasangka yang dicerminkan melalui komentar-komentar tersebut. Langkah berikutnya adalah tata rias dan rambut. Endel dibawa ke ruang luas di mana beberapa pelanggan lainnya sedang dilayani. Kepadanya ditugaskan seorang profesional yang, berdasarkan lencana yang dipakainya, masih dalam pelatihan. Untuk pertama kalinya pada hari itu, Endel merasakan perlakuan yang lebih hormat. Seorang profesional muda, meskipun jelas masih pemula, mendekati Endel dengan sopan dan ramah. Dia bertanya bagaimana Endel ingin rambutnya ditata dan merawatnya dengan penuh perhatian. Terlihat bahwa profesional tersebut masih dalam proses belajar dan kemampuannya sedang berkembang. Dengan nada sedikit mengakui, dia mengatakan pada Endel bahwa ini adalah pertama kalinya dia melayani klien tanpa pengawasan. Alasan kenapa dia ditugaskan untuk Endel muncul sebagai kejutan. Dia mengakui bahwa Endel ditugaskan padanya karena, menurut kata-katanya, tidak ada yang ingin membuang waktu melayani seseorang yang miskin. Sementara profesional muda tersebut berbagi pengakuan ini dengan Endel, seorang karyawan lain tiba-tiba menyela mereka. "Ayo, selesaikan dengan cepat dengan wanita ini. Jangan buang waktu mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak ada harapan. Saya membutuhkan bantuanmu dengan klien lain." Pada titik cerita ini, Endel yang telah menunjukkan kesabaran di hadapan situasi sebelumnya, akhirnya mencapai batasnya. Dia bangkit dari kursi, meskipun masih ada jepitan dan aksesoris lain di rambutnya, dan meluapkan. "Sejak saat saya melewati pintu itu, saya telah menahan penghinaan, tatapan tidak sopan, dan komentar jahat. Saya di sini sebagai klien, anak perempuan saya sudah membayar semua layanan yang saya terima. Tidak ada yang melakukan kebaikan pada saya, tetapi bahkan jika itu adalah kasusnya, tidak ada yang punya hak untuk memperlakukan seseorang dengan cara saya diperlakukan di sini." Sementara Endel mengekspresikan kata-katanya dengan tegas, klien lain yang berada di sekitar menoleh untuk menyaksikan apa yang terjadi. Di antara mereka, ada seorang sosok yang menyebabkan perubahan situasi, seorang pembawa acara terkenal program televisi. Pengungkapan mengejutkan ini mengubah suasana. Pembawa acara tersebut, dengan rasa ingin tahu, mendekati Endel. "Endel Leblanc, benarkah itu kamu?" Suaranya membawa nada pengakuan dan kegembiraan. "Saya dulu sangat menggemarimu. Kemana saja kamu selama ini? Apa yang kamu lakukan?" Endel telah menjadi sosok publik yang sangat dikenal bertahun-tahun yang lalu ketika sebagian besar karyawan di salon itu bahkan belum lahir. Di masa lalu, dia telah mencapai keberhasilan yang luar biasa. Dia adalah pembawa acara program harian di saluran televisi yang sangat populer. Selain menjadi bintang utama di banyak iklan dan komersial televisi. Faktanya adalah, sekitar 15 tahun yang lalu, Endel telah meninggalkan semua yang berhubungan dengan ketenaran. Dia memilih untuk meninggalkan sorotan dan memilih kehidupan terpencil. Sepenuhnya didedikasikan untuk pekerjaan sukarela. Rumor tentang keberadaannya dan kehidupan pasca ketenaran sering mengisi halaman majalah gosip.
Pengungkapan identitas asli Adele membuat semua orang di salon terkejut. Dalam sekejap mata, wanita yang sederhana dan pendiam yang sedang mendapatkan perawatan di sana berubah menjadi seseorang yang dulunya adalah tokoh terkemuka. Di tengah bisikan yang memenuhi ruangan, salah satu pemilik salon dengan cepat mendekati Adele. Dia tampak sangat menyesal, meminta maaf dengan tulus dan memohon kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, waktu untuk mengubah situasi sudah habis. Para pelanggan lain yang menyaksikan kejadian itu juga sudah mengambil keputusan mereka. Terjadi eksodus massal di salon. Pelanggan yang menyaksikan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap Adele tidak ragu untuk menyatakan ketidakpuasan mereka. Satu persatu, mereka meninggalkan tempat itu, membentuk semacam protes diam-diam terhadap prasangka dan kurangnya rasa hormat yang mereka saksikan. Salon, yang sebelumnya sering dikunjungi oleh tokoh terkemuka di dunia media sosial dan figur berpengaruh, mulai merasakan dampak dari perubahan mendadak ini. Dalam hitungan jam, banyak postingan negatif mulai bermunculan di media sosial, mengkritik salon kecantikan itu dengan tajam dan mengutuk sikap serta perlakuan yang diberikan kepada Adele. Meskipun semua keadaan intens yang dialami Adele hari itu, dia tetap tak tergoyahkan. Pada malam harinya, dia merayakan pesta ulang tahunnya, menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan teman dan keluarga, mengetahui bahwa banyak orang telah belajar pelajaran berharga dari kejadian hari itu. Pembawa acara yang mengenali dia di salon meminta wawancara dengan Adele, mencari untuk membagikan perjalanannya sejak dia menghilang dari sorotan. Namun, Adele dengan lembut menolak tawaran tersebut. Dia memilih untuk mempertahankan kehidupannya yang tenang dan anonimnya. Sementara Adele memilih untuk diam dan mengabaikan prasangka, hal itu terus menyebar. Hanya ketika dia memutuskan untuk berdiri dan bertindaklah rantai prasangka ini akhirnya bisa diputus. Seringkali, tidak bertindak dapat berarti kelanjutan dari situasi yang tidak adil. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.